Guys, ngeri banget nih guys ya. Fenomena El Nino nih makin nyata, makin real ya. Dan karena adanya El Nino ini jadi banyak nih sungai-sungai dan danau-danau tuh pada kering nih. Nah ini bahaya banget karena hal ini bisa mempengaruhi perekonomian Indonesia. Nah kalian pengen tahu nggak sih kenapa kok bisa kayak gitu? So let's check this out. Nah, tapi sebelum lanjut, kalian tahu nggak sih apa itu El Nino? Nah, jadi El Nino itu adalah fenomena di mana permukaan suhu air laut itu meningkat. Nah, ini karena adanya pemanasan dan juga perubahan arus di laut Samudra Pasifik Tengah dan juga Timur. El Nino ini merupakan peristiwa periodik yang mana biasanya terjadi setiap beberapa tahun sekali. Nah, ini mirip banget sama fenomena La Nina. Karena adanya pemanasan dan curah hujan yang sedikit, ini jadi mengakibatkan cepatnya penguapan air, jadinya banyak sekali sungai-sungai dan danau-danau itu pada kering. Nah selain itu nih guys, karena adanya pemanasan ini diperkirakan suhu global itu meningkat dari 1 sampai 1,5 derajat Celcius. Nah ini jadinya mau nggak mau, suka nggak suka nih, kita harus siap untuk hidup di udara dan suhu yang lebih panas dari biasanya. Nah balik lagi di Indonesia nih ya, nih El Nino udah sampai di Indonesia nih, karena terbukti udah banyak sungai-sungai ataupun danau-danau dan juga waduk itu udah mengalami kekeringan. Nggak cuma di Jawa dan Sumatera nih, di Kalimantan juga itu udah banyak sungai-sungai yang kering seperti Sungai Barito dan lain sebagainya. Nah, tentunya kekeringan kayak gini bakal bahaya banget untuk sektor pertanian kita. Secara nih ya, sektor pertanian itu merupakan salah satu yang paling penting bagi perekonomian Indonesia. Karena selain memberikan mata pencaharian untuk beberapa warga desa, terutama di daerah pedesaan, sektor pertanian ini juga merupakan yang memberikan kontribusi signifikan untuk produk pangan dalam negeri dan juga produk ekspor pertanian. Kalau kekeringan kayak gini terus berlanjut, ini bisa bahaya nih, karena bisa menyebabkan kegagalan panen dan juga mengganggu waktu musim tanam. Selain itu juga, ini bisa berdampak kepada ketidakstabilan harga pasar. Kalau sampai terjadi gagal panen, maka pasokan itu akan berkurang, yang menyebabkan harga-harga itu nggak akan naik karena ketidakseimbangannya supply dan demand. Ternyata memang bahaya ya ini El Nino ini, karena bisa memberikan efek domino yang cukup merugikan. Tentu harapannya untuk pemerintah bisa melakukan mitigasi untuk menanggulangi masalah ini, seperti penguatan sisi domestik dengan melakukan panen yang lebih cepat dan juga menyiapkan pasokan komoditi untuk mengantisipasi kurangnya pasokan ketika terjadinya gagal panen. Nah, nggak cuman sektor pertanian aja nih. Ternyata fenomena El Nino ini juga berpengaruh pada sektor transportasi, tepatnya sektor pelayaran. Dari informasi yang kita dapat nih ya, salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia, yaitu terusan Panama atau Panama Tunnel, itu mengalami penurunan debit air guys, atau kekeringan. Nah ini menyebabkan banyak kapal-kapal besar yang bermuatan kontainer itu jadi nggak bisa lewat. Dan ini juga menyebabkan waktu tunggu untuk melewati terusan Panama ini jadi bertambah jauh lebih lama lagi. Nah sehingga ini jadinya banyak kapal-kapal yang tujuannya mau ke Amerika, ini harus merubah jalur pelayarannya nih, melewati Amerika Latin. Nah tentunya ini bakal memakan waktu yang lebih lama dan menjadikan biaya shipping jadi lebih mahal. Ini bisa berdampak kepada kenaikannya harga barang ataupun harga jasa-jasa yang ada nih. Nah, kira-kira gimana nih prediksi teman-teman mengenai perekonomian Indonesia ataupun perekonomian global? Karena mengingat ke depannya fenomena El Nino ini bakal masih berlanjut. Atau gimana nih prediksi teman-teman investor semua, kira-kira emiten-emiten apa yang bakal diuntungin ataupun emiten-emiten apa yang bakal dirugiin karena adanya fenomena El Nino ini? Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share. Cuan Mologis, segala tentang cuan ada di sini.